Om Swastiastu. Selamat datang di acara Delha News. Informasi dan edukasi seputar kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Bersama saya, Bagus Wira, melaporkan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Pemirsa Delha News, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng melakukan persemayangan ngaturan pioning dalam rangka piodalan di Parmesana Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Bapak Nyoman Sandi Amare ST.MAP didampingi oleh Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Bapak Putu Juwite SE serta Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup Nyoman Mudare S. Hud dan Ibu DRH Igusti Ayu Endang Puspitasari bersama staf melakukan persembahyaan ngaturan pioning dalam rangka piodalan pada Padmasana Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng yang jatuh pada hari Purnama Sasih K3 Sabtu tanggal 10 September 2022. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan pengumuman di Gria Dwi Pesanti Paramita yang bertujuan untuk pemuput upacara piodalan di Pura Parmesana Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Demikian yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Staf Fungsional Umum Bidang Tata Lingkungan melaksanakan pembinaan dan pengecekan lapangan pada 8 lokasi pelaku usaha dan non-berusaha yang dihadiri perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, Badan Pertanahan Nasional, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Kamis 8 September 2022, Staf Fungsional Umum Bidang Tata Lingkungan Angelina Puspitasari ST melaksanakan pembinaan dan pengecekan lapangan pada 8 lokasi pengusaha dan non-berusaha, rumah tinggal, gudang, LPG, dan perumahan yang dihadiri perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng, Badan Pertanahan Nasional, dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Tujuan kegiatan ini adalah untuk pembinaan, pengawasan, dan pengecekan lapangan terhadap pelaku usaha dan non-berusaha dalam rangka proses penerbitan KKPR. Adapun beberapa masukan dari DLH Kabupaten Buleleng yaitu: yang pertama, untuk rumah tinggal wajib dilengkapi dengan pengelolaan limbah cair dan pengelolaan sampah berbasis sumber, membuat biopori dan dilengkapi dengan taman. Yang kedua, untuk perumahan bersubsidi wajib dilengkapi pasum, pasos, dan pengelolaan sampah berbasis sumber. Serta yang ketiga, untuk gudang LPG di mana yang sudah memiliki PKPLH otomatis, maka wajib dilengkapi dengan Pertek, BMAL, BMU, LB3, dan Andalin. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tim Pembina dan Penilaian Sekolah Adiwiyata Kabupaten Buleleng tahun 2022 yang terdiri dari penyuluh lingkungan hidup bersama staf dan unsur dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng serta unsur dari Universitas Pancasakti melaksanakan pembinaan calon sekolah Adiwiyata Kabupaten di SD Negeri 1 Banjar Tegal dan SD Negeri 2 Banjar Tegal. Pada hari ini, Kamis 8 September 2022, Tim Pembina dan Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Buleleng tahun 2022 yang terdiri dari penyuluh lingkungan hidup beserta staf, unsur dari Kementerian Agama Kabupaten Buleleng, dan unsur dari Universitas Panji Sakti melaksanakan pembimbingan calon sekolah Adiwiyata Kabupaten di SD Negeri 1 Banjar Tegal dan SD Negeri 2 Banjar Tegal. Dalam pembinaan di SD Negeri 1 Banjar Tegal, tim diterima oleh kepala sekolah dan tim adiwiyatanya
Dalam pembinaan ini hadir Kepala SMP Negeri 2 Singaraja beserta tim adiwiyatanya. Disampaikan oleh Kepala Sekolah bahwa sekolah siap berkomitmen untuk melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah. Dalam pembinaan ini disampaikan cara pengisian kuesioner, penilaian adiwiyata, dan masukan dalam hal pengisian kuesioner, serta bukti pendukung persyaratan adiwiyata. Sekolah berharap pembinaan ini lebih lanjut sehingga apa yang menjadi kendala dan permasalahan di sekolah bisa terantisipasi. Sedangkan dalam pembinaan di SD Negeri 2 Banjar Tegal, tim diterima oleh kepala sekolah dan operator adiwiyata sekolah. Dalam pembinaan turut hadir Kepala SMP Negeri 2 Singaraja. Dalam hal ini disampaikan maksud dan tujuan pelaksanaan pembinaan serta menindaklanjuti pembinaan pertama pada bulan April. Disampaikan oleh Kepala Sekolah bahwa SD Negeri 2 Banjar Tegal siap dan mohon bimbingan lebih lanjut untuk melaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah. Demikian dapat saya laporkan. Terima kasih. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 bersama Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda menghadiri acara sosialisasi tentang pengelolaan limbah B3 kepada Fasyankes Puskesmas di Kabupaten Buleleng. Acara ini diselenggarakan oleh PT Sanggraha Satya Sawahita. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Iketut Santiana SP beserta Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda Leh Putu Desi Udayani SSI MSI bersama staf menghadiri acara sosialisasi pengelolaan limbah B3 kepada Fasyankes Puskesmas di Kabupaten Buleleng. Acara ini diselenggarakan oleh PT Sanggraha Satya Sawahita di Warung Makan Rangon Sangset. PT Sanggraha Satya Sawahita merupakan pengepul dan transporter limbah B3 yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso nomor 56 Kelurahan Klatak, Kelurahan Kalipurwo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Acara dibuka oleh Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 diikuti oleh Fasyankes yang berada di Kabupaten Buleleng. Maksud dan tujuan adalah memberikan pemahaman kepada Fasyankes terhadap pengelolaan limbah B3, arahan rincian teknis limbah B3, dan penerapan manifest elektronik 2022. Adapun materi yang disampaikan sebagai berikut. Materi tentang pengelolaan limbah B3, di mana terdapat penyimpanan limbah B3, rincian teknis penyimpanan limbah B3, teknis penyimpanan limbah B3 yang sesuai dengan aturan teknis oleh fungsional pengawas lingkungan hidup ahli muda Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Penerapan Pestonik 2022 dan Siraja Limbah oleh Kepala Cabang PT Sanggraha Satya Sawahita. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Fungsional Perencana Ahli Muda mendampingi Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menghadiri rapat evaluasi usulan Rinduk tahun 2022 yang bertempat di Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng. Kamis 8 September 2022, Fungsional Perencana Ahli Muda mendampingi Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menghadiri rapat evaluasi usulan rencana induk Kelitbangan tahun 2022 yang akan dijadikan dasar penyusunan rencana induk Kelitbangan tahun 2023-2025 dengan program kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050/5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan inventarisasi, pemutakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Tujuan dari
Rapat evaluasi ini adalah untuk mengetahui apakah pekerjaan yang tertuang dalam Rinduk sudah berjalan apa belum. Pada tahap evaluasi progres, Bapak Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan bahwa tahun 2022 ada 3 data yang masuk di Rinduk Kelitbangan yang bisa dilaksanakan, yaitu penyusunan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dokumen kajian lingkungan hidup strategi revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Buleleng tahun 2013-2033, dokumen indeks kualitas lingkungan hidup. Sedangkan usulan yang belum terlaksana adalah penyusunan dokumen kajian pengelolaan ruang terbuka hijau RTH. Terkait hal ini akan diusulkan kembali agar masuk ke data usulan Rinduk Kelitbangan tahun 2023-2025. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan beserta staf menghadiri rapat pembahasan rancangan peraturan Bupati tentang perencanaan penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang diselenggarakan di ruang rapat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Substansi Inventarisasi RPPLH dan KLHS Bapak Ahmadi ST beserta staf menghadiri rapat pembahasan draft rancangan perundangan Bupati tentang perencanaan penyediaan, penyerahan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan di ruang rapat Dinas Lingkungan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Buleleng. Pembahasan peraturan Bupati ini merupakan tindak lanjut dari rencana peraturan daerah Kabupaten Buleleng tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sudah disusun tahun 2022 dan akan ditandatangani oleh Bapak Pejabat Bupati Buleleng. Dengan adanya rancangan peraturan Bupati ini menjadi petunjuk teknis dan dilaksanakan sesuai amanat rancangan Perda Kabupaten Buleleng tentang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman PKP. Rancangan peraturan Bupati ini terdiri dari 12 bab, 38 pasal. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng menghadiri rapat koordinasi forum penataan ruang daerah Kabupaten Buleleng yang bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Kamis 8 September 2022. Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan penataan ruang di Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng Gede Melandat SP menghadiri rapat koordinasi forum penataan ruang daerah Kabupaten Buleleng bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng. Rapat koordinasi dipimpin Bapak Sekda Kabupaten Buleleng yang dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng, perwakilan Ikatan Ahli Perencana atau IAP, perwakilan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia atau ASPI, dan perwakilan Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng. Rapat koordinasi ini membahas terkait persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang KKPR, usaha atau kegiatan antara lain. Yang pertama, real estate yang dimiliki sendiri atau sewa oleh Arta Buleleng. Investama berlokasi di Banjar Dinas Kagametan, Desa Sumberkime, Kecamatan Geroga. Usaha atau kegiatan bar oleh Rita Aan Harding berlokasi di Banjar Dinas Kute, Desa Bondalem, Kecamatan Deje Kule. Usaha kegiatan aktivitas rumah sakit oleh PT Karya Dharma Usada berlokasi di Kelurahan Kenderan, Kecamatan Buleleng. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih.